hanya karena suaminya tidak pernah memenuhi kebutuhan psikologisnya. Keesokan harinya setelah suaminya meninggal, nenek tua yang hampir berusia 70 tahun ini memutuskan untuk mencari seorang pemuda tampan dan muda untuk menenangkan dirinya. Suaminya selalu menyelesaikan tugas dengan asal-asalan sebelum meninggal. Dia yang tidak pernah merasakan gairah sebelumnya. Kali ini dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berani. Sementara itu, pria tampan yang menerima pesanan, ketika mengetahui bahwa usia lawan sudah cukup tua untuk menjadi orang tuanya, dia juga mundur. Namun di sisi lain, wanita itu melihat wajahnya yang tidak lagi muda di cermin. Namun, di dalam hatinya, api yang belum pernah dirasakan sebelumnya menyala. Selama bertahun-tahun, dia telah sepenuhnya mengabdikan dirinya pada keluarga. Sekarang anak-anaknya telah dewasa. Akhirnya, dia memutuskan untuk berani demi kebahagiaannya sendiri. Maka dia tanpa ragu mengubah jumlah pesanan dengan harga 2 kali lipat sebagai daya tarik, hanya untuk mencari kegembiraan yang sudah lama hilang. Ada pepatah yang mengatakan di balik hadiah besar pasti ada pahlawan. Memang bayaran yang besar itu menggiurkan. Seperti magnet, menarik perhatian anak laki-laki itu. Bagi dia, ini bukan hanya tentang uang. Sebelum melanjutkan menonton, minta tolong like dan subscribe-nya ya. Ini juga kesempatan untuk mempersingkat waktu berjuangnya. Maka dengan senang hati dia menerima pesanan. Dia bersiap-siap untuk melayani di alamat yang diberikan wanita itu. Wanita itu, saat mengetahui pesanannya diterima, merasakan perasaan gadis remaja yang sudah lama tak dirasakan. Dengan gelisah, dia bersiap-siap di depan cermin, berharap bisa menyambut tamu muda ini dalam kondisi terbaik. Saat bel pintu berbunyi, hatinya berdebar kencang. Melalui kacamata pintu, wajah muda itu membuat jantungnya berdegup kencang. Namun yang tak terduga baginya adalah, pria muda bernama Mark ini tidak merasa terganggu dengan perbedaan usia mereka. Malah dengan sikap lapang, dia mengajukan permintaan yang intim. Ah, Nigella, sangat seksi, membuat pipinya memerah seketika. Seakan kembali ke masa-masa manis cinta pertama. Dia melupakan usianya, terlena dalam gairah yang tiba-tiba. Kamu harum sekali. Terima kasih. Parfum merek apa? Coco Chanel apa itu? Nigella Lawson memakainya. Perhatikan bahwa ratu masakan Inggris lahir pada tahun 1960. Ah, Nigella. Mark adalah pemuda berkulit gelap dan berbadan kuat. Meskipun baru 20 tahun, dia memancarkan energi muda. Ini adalah yang diinginkan wanita. Saat berbincang-bincang, Mark menyadari kekakuan dan kecemasannya. Lalu dengan lembut mendorongnya untuk menikmati saat itu. Hargailah setiap momen yang membuatmu bahagia. Di bawah bimbingannya, suasana di antara keduanya menjadi semakin santai dan alami. Ritme kerja juga meningkat. Wanita itu adalah seorang profesor universitas yang sudah pensiun. Meskipun memiliki kehidupan material yang nyaman dan tempat tinggal yang luas, namun kesepian dalam hatinya selalu mengikutinya. Setelah anak-anaknya menikah dan mandiri, dunianya terasa sepi dan sunyi. Hingga kemunculan Mark, seperti sinar matahari hangat, menembus kegelapan dalam hidupnya. Untuk hari-harinya yang biasa, menambahkan sentuhan warna yang indah. Mark dengan hati-hati membimbingnya ke kamar tidur. Namun langkahnya, terdapat keraguan dan kebingungan yang sulit untuk disembunyikan. Usia telah meninggalkan jejak selama 69 tahun di tubuhnya. Dia tidak ingin menjadi korban dalam hidup Mark. Saya lebih tidak ingin melihatnya mengorbankan dirinya demi uang, dan menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak diinginkan. Kekhawatiran ini seperti daun gugur di musim gugur, melayang ringan di antara mereka. Maka dengan rasa putus asa, dia bertanya dengan lembut. Jika Anda tidak menyukai orang ini, bagaimana mungkin memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan? Pada saat itu, Mark berkata, Anda benar. Mungkin kehidupan kadang membuat kita tersesat. Tapi hatiku tidak pernah lupa. Kekuatan sejati berasal dari ketenangan dalam hati. Saya tidak akan mengorbankan martabat siapapun demi uang. Termasuk Anda. Kali ini saya ingin membuat Anda tahu. Terlepas dari bagaimana badai di luar sana, kita semua bisa menemukan langit kita sendiri. Mendengar jawaban Mark, hati wanita itu akhirnya bisa tenang. Kemudian Mark lembut menariknya ke sampingnya. Jarak antara dua orang, dekat dengan mendengar dentuman jantung satu sama lain. Melihat ke samping pada orang yang kulitnya gelap, seorang pemuda yang berpostur tegap dan tampan. Hatinya tak terhindarkan dari gelombang emosi. Dan matanya yang tulus dan penuh semangat, membuatnya tak bisa menahan rasa kagum. Roda waktu tiba-tiba berhenti untuknya saat ini. Memberinya getaran yang tak pernah dia rasakan sejak masa muda. Profesionalisme dan perhatian Mark, seperti kunci, membuka pintu yang telah lama terkunci baginya. Perasaan ini begitu indah, sehingga dia berharap bisa bertemu dengan Mark setiap hari. Maka keesokan harinya dia mengundang Mark lagi. Kali ini, wajahnya tidak lagi canggung seperti pertemuan pertama. Lebih santai seperti bertemu teman lama. Dia tertawa dan bercakap-cakap sambil memegang gelas anggur. Berbagi kebahagiaan dan kenangan bersama Mark. Mengakui bahwa dia sudah berusia lebih dari 30 tahun. Belum pernah merasakan kebahagiaan yang begitu murni seperti ini. Bahkan dia tidak ragu untuk menyiapkan daftar dengan teliti. Di atas terperinci mencatat segala hal yang belum pernah disentuhnya selama ini. Keterampilan bela diri yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Sebagai seorang profesor universitas, dia selalu terkenal dengan ketelitian. Daftar ini tidak terkecuali. Setiap item mengungkapkan keinginannya terhadap keterampilan bela diri. Meskipun Mark bisa melakukan keterampilan itu dengan mata tertutup, namun dia masih terkesan oleh banyaknya jumlahnya. Dia berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat impiannya menjadi kenyataan satu persatu. Oh, begitu?
Oh, bagus. Bagus, karena aku tidak punya acuan. Selama waktu berikutnya, dia terlibat aktif dalam setiap tahap, menikmati kebebasan dan pembebasan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun, ketika semuanya berjalan lancar, sebuah panggilan dari putrinya seperti air dingin yang menusuk, membuatnya jatuh dari awan dalam sekejap. Dia buru-buru masuk ke kamar mandi, untuk merapikan emosinya. Saat dia keluar, ketenangan itu telah lenyap, digantikan oleh kekhawatiran mendalam untuk menjaga citra ibu yang baik. Dia mencoba meminta Mark untuk menghentikan pelayanan. Namun seperti anak panah yang sudah ditarik, pasti akan dilepaskan. Untuk meredakan ketegangan emosinya, Mark punya keinginan bergoyang mengikuti irama musik. Langkah ringan dan gerakan tubuh yang lincah seketika menarik perhatian wanita itu. Tanpa sadar dia ikut bergoyang mengikuti irama. Dia mulai menemukan dirinya kembali, mengabaikan semua masalah duniawi. Mengingat usia wanita itu, Mark bahkan dengan sengaja memberinya pijatan untuk mencegah kelelahan fisik. Mungkin itu hal biasa bagi orang paruh baya. Wanita itu setelah menikmati pelayanan, kembali merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya sendiri. Melihat hal itu, Mark segera memberikan contoh dari dirinya sendiri. Berbagi pengalaman sebagai seorang praktisi tentang tekanan dan kecemasan dalam mengelola bentuk tubuh, dan kritikan pelanggan terhadap bentuk tubuhnya, kecuali mereka benar-benar brengsek. Kamu tahu, apa yang ingin saya katakan adalah, saya tidak menghakimi klien-klien saya. Dan Anda jelas bukan orang brengsek. Ya, itu menyenangkan untuk didengar. Di bawah bimbingannya yang penuh perhatian, beban berat di hati wanita perlahan-lahan terangkat, kembali menemukan kepercayaan diri dan kebahagiaan. Mulai dari saat itu, kegilaan wanita terhadap Mark semakin sulit untuk dihentikan, terutama dengan fisiknya yang kuat, menjadi sosok yang selalu dipikirkannya. Untuk lebih memahami pria muda ini dengan lebih dalam, dia tidak ragu menggunakan sumber daya pribadi untuk menyelidiki identitas dan latar belakang kerja Mark yang sebenarnya. Karena dia tahu apa yang dia kejar, tidak hanya tentang kepuasan fisik dan kesenangan. Berharap untuk memahami dan mendekatinya pada tingkat yang lebih dalam. Setelah mengetahui bahwa dia sedang diselidiki, kemarahannya meledak seperti gunung berapi di dalam hatinya. Karena nama Markus, baginya, itu hanyalah topeng di tempat kerja. Tidak seharusnya dicampur adukan dengan kehidupan pribadinya. Wanita sebagai pembeli layanan, seharusnya tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan pribadinya. Dia merasa tindakan wanita itu tidak menghormatinya. Sekarang penjelasan wanita apapun tidak dapat meredakan kemarahan yang bergelora di hatinya. Akhirnya dia pergi dengan membanting pintu. Suara keras pintu bergema di ruangan yang sepi, juga mengguncang ikatan yang hampir putus antara dia dan dia. Namun keteguhan wanita seperti hujan lembut yang tak pernah berhenti di musim semi. Meskipun menghadapi dingin, dia tetap mencari kehijauan. Beberapa hari kemudian, dia mengundang Mark lagi. Hanya saja tempat pertemuan mereka kali ini. Ini bukan lagi hotel yang penuh dengan nuansa persahabatan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang lebih serius. Dia muncul dengan sikap seorang guru, anggun dan percaya diri. Rasa malu di masa lalu telah digantikan dengan pandangan tegas. Dia pertama kali meminta maaf atas perilaku kasarnya sebelumnya. Namun yang mengejutkan adalah, mereka bertemu dengan murid perempuan di acara seperti ini. Mereka bertemu dengan murid perempuan. Kenangan masa lalu yang terlupakan perlahan muncul. Dia dalam ingatan muridnya tegas dan tradisional. Pernah ditegur karena cara berpakaian sendiri, terutama karena panjang roknya. Saat itu sudah tidak terkendali. Berkata jika waktu yang digunakan untuk merapikan rambut digunakan untuk belajar, kita semua akan hidup lebih baik. Sebenarnya, saya masih tetap memegang pendapat ini. Catatan, transliterasi di sini. Masih tidak bisa melupakan ini. Dia selalu membuat kita mengucapkan kata ini. Dia bilang dia suka cara pengucapan kata ini. Aku juga. Senang mendengarmu bilang begitu. Ini kata yang bagus. Apa artinya ini keinginan? Barulah seperti bicara manusia. Ya, Santo Agustinus. Dia menciptakan kata ini dalam ajaran dosa asalnya. Dia percaya ini adalah dasar dari semua penderitaan dan kejahatan di dunia. Becky, bisakah kamu memberikan tagihan kepada kami? Dan sekarang guru yang dulu keras itu malah jujur kepada murid-muridnya tentang hubungannya dengan Mark. Bahkan dengan antusias merekomendasikan layanan Mark kepada murid-muridnya. Jika saluran pembuangan tersumbat, minta bantuan dia untuk membersihkan. Dia ahli dalam hal itu. Setelah berbicara, keduanya berbalik dan pergi. Melihat sisi guru yang tidak diketahui, dia juga terkejut. Saat itu wanita akhirnya menyadari, hanya dengan berani menghadapi perasaan sejati, barulah bisa membuka kegembiraan dan kebebasan di dalam hati. Dia tidak lagi menghindar, tidak lagi menekan. Belenggu yang dulu membelenggunya, pada saat ini benar-benar runtuh. Pertemuan kali ini juga menjadi pertemuan terakhir di antara mereka. Hati-hati, Nancy. Semoga beruntung untukmu. Wanita itu diam-diam menatap bayangan di cermin. Meskipun kulitnya masih kendur, namun matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat ini, dia menyelesaikan transformasi jiwa. Belajar untuk merangkul diri yang tidak sempurna dengan lapang dada. Tidak hanya mencintai jiwa yang kaya dan penuh semangat di dalam hati, juga menerima dengan penuh kasih. Tubuh ini membawa banyak cerita dan waktu. Keberuntungan sebagai bagian yang otentik dan alami dari manusia. Tidak seharusnya dianggap sebagai tabu atau sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Ketika belenggu jiwa terpecah, ketika keterikatan internal dilepaskan,
Individu dapat merasakan kenyamanan dan kebebasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku minta tolong ke kamu untuk like dan subscribe akun Talkpedia ya.